Pokoknya sering kali itu muncul pertanyaan-pertanyaan out of the box. Pertanyaannya juga kayak gini, kayak kemarin kan mereka juga nanya gini, kamu kan bisa nih, kenapa kamu nggak ngambil luar negeri, kenapa harus dalam negeri, kayak gitu kan. Jadi sesimpel itu dan sejujur itu kalau kita menjawab. Ingat, kalau kenapa LPDP juga itu menguji nasionalisme kita. Kita cinta nggak sih sama Indonesia, selain jadi diri kita sendiri, kita mau nggak memajukan Indonesia. Dan perlu pada tahu, saya kampus tujuan tuh bukan UI. Gimana? Saya kampus tujuannya UPI dan nggak lulus. Padahal UPI itu di atas atau di bawah yang dari yang UPI urutan 16 di 16. UI. Dan saya harus melaju ke urutan 4. Karena apa? Saat itu saya mikirnya, saya kan waktu itu nggak lulus ya di UPI. Saya udah di Universitas Pendidikan. Karena saya berpikir kapasitas saya hanya sampai di situ. Jadi saya ngambil UPI. Terus teman saya ngomong tiba-tiba, sekarang beliau dosen di Negeri Malang, Universitas Negeri Malang. Kamu tuh bisa masuk salah satu kampus. Ya udah sama-sama kita ke UI kayak gitu. Saya coba. Saya belajar 1 minggu sebelum tes. belajar apa itu? Belajar SIMAK UI. SIMAK UI S2. S2. Nah itu gimana? Soalnya apa aja kalau SIMAK UI S2? Kayak SBMPTN gitu. Sejenisnya kayak gitu ya, sejenisnya. Intinya nggak ada yang hitungan dasar, kompleks banget coba kayak gitu kan. Jadi kalian harus belajar juga persiapan. Misalnya teman-teman mau coba beasiswa LPDP, persiapkan berkasnya jauh-jauh hari. Berkasnya aja dulu. Berkasnya jauh-jauh hari. Setelah itu, kalau kita udah fix sama berkas, niatkan hati untuk maju ke tahap selanjutnya. Karena nanti asesmen online kita bakalan ada tes psikologi juga di dalamnya kayak gitu. Nah, baru tuh ke wawancara. Diwawancara ada ya. tips. Di wawancara jawab sebisanya kalian. Bisanya tuh ada batasan kan? Ada ya kadang pertanyaan out of the box ya. Kayak kemarin saya kan, pertanyaan yang paling gak masuk akal di pikiran saya saat itu. Salah satu psikolog tuh nanya kayak gini, kamu udah punya pacar? Melenceng kan? Melenceng dari esai saya. Walaupun di awal-awal mereka tanya tentang esai saya, tentang organisasi saya. Nyambung lah masih ya? Iya masih nyambung lah. Terus tiba-tiba di akhir ditanya, kamu udah punya pacar? Saya bilang, sudah pak. Terus kamu mau kuliah di Jawa? Iya pak. Kayak gitu kan. Kalau kamu dapat pacar, kalau kamu putus terus kamu dapat pacar yang di Jawa, saya jawab apa? Takdir pak. Sesimpel itu. Karena gini, kita nggak pernah tahu. Jawab aja sejujur-jujurnya, kita nggak pernah tahu apa yang bakalan terjadi kayak gitu. Terus kata bapaknya ngomong kayak gini, loh kok gitu? Ya pak, kalau memang sudah jalannya kayak gitu, saya ngomongnya kayak gitu. Karena gini, mereka melihat individu saya, pribadi saya. Oh berarti saya nggak harus lihat ke belakang, saya harus lihat ke depan kayak gitu. Itu mereka korelasikan dengan kepemimpinan saya. Iya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak masuk akal yang muncul karena sering gitu, pokoknya sering kali itu muncul pertanyaan-pertanyaan out of the box. Kalau mudah nggak bakalan ya. Banyak yang lolos. Kayak misalnya mereka begini, ada pertanyaan juga kayak gini, kayak kemarin kan mereka juga nanya gini, kamu kan bisa nih, kenapa kamu nggak ngambil luar negeri, kenapa harus dalam negeri, kayak gitu kan. Terus saya bilang, ya kalau dalam negeri aja ada yang lebih bagus, kenapa saya harus keluar, kayak gitu. Jadi sesimpel itu dan sejujur itu kalau kita menjawab. Ingat, kalau kita menulis ataupun menjawab, jangan terlalu over, jangan juga terlalu pasif. Iya, intinya kayak gini, kita jadi diri sendiri biar orang tuh menilai bahwa kita tuh siap untuk dapat beasiswa ini. Itu maksudnya jadi diri sendiri itu maksudnya gimana sih, Miss? Banyak teman-teman yang nanya jadi diri sendiri itu gimana? Jadi diri sendiri tuh kayak gini. Kalau misalnya kan kita biasanya kalau sering buat mencari referensi, kita sering baca jurnal orang, kita sering baca esai orang. Akhirnya tuh kita ngikut. Pengennya kayak dia gitu. Padahal nggak bisa kayak gitu, karena kita punya tujuan sendiri. Kayak saya saat itu, ya udah, saya jawab apa adanya kayak gitu. Karena gini, saya berpikir bahwa saya bukan orang lain gitu. Yang bakalan menjalani beasiswa itu saya sendiri gitu. Makanya mereka sering nanya, kamu serius mau ngambil dalam negeri? Iya pak, saya serius. Karena ada pertanyaan-pertanyaan jebakan juga, Fadli. Nah jebakan. Iya. Loh,
Di dalam negeri kan banyak dosen-dosen lulusan luar negeri juga. Nah justru itu saya langsung balas, justru itu karena mereka udah lulusan luar negeri, otomatis kapasitasnya bagus dong. Langsung dosennya ke si interviewernya langsung kayak gini, oh iya juga ya, kayak gitu. Jadi kita menjawab serealistisnya kita. Karena ada beberapa contoh, saya ngasih contoh ya, kalau misalnya itu ada beberapa yang benar-benar pinter banget, tapi nggak lulus LPDP. Benar. Contoh, gitu kan? Contohnya paling kan. Contohnya kayak gini. Paling mudah diterima. Iya, contohnya gini. Kamu kan mau ke Australia, dan kamu pengen ke Australia. Kalau kamu dapat kerjaan di Australia gimana? Itu pertanyaan jebakan. Ya. Dan kalau beliau jawab saat itu, ini salah satu teman sih, beliau jawab, ya bukannya itu bagus Pak, bahwa kita sebagai orang Indonesia dipakai di luar. Salah. Harusnya kembali lagi. Karena apa? LPDP juga itu menguji nasionalisme kita. Kita cinta nggak sih sama Indonesia? Selain jadi diri kita sendiri, kita mau nggak memajukan Indonesia? Karena kan dana dari pemerintah. Iya. Dan gini, kalau nggak kita juga. ikut, Nggak juga. Dan kalau kita ikut LPDP, kita tuh jangan berharap setelah lulus LPDP bakalan provide tempat kerja. Karena apa? Di esai itu kita sudah cantumkan bahwa apa yang bakalan kita lakukan setelah selesai. Otomatis itu menjadi PR kita setelah lulus. Kayak gitu. Apa yang kita tulis itu apa yang Iya. kayak janji ya, Miss? Iya, janji. Makanya sampai ada si profesor ngomong kayak gitu, salah satu profesor ngomong kayak gini kan. Gimana kalau misalnya kita ngasih beasiswa ke kamu, tapi kamu tuh nggak pulang ke Indonesia gitu. Karena gini, memang problematik bersama. Ini poin pribadi ya, posnya sendiri gitu, point of view-nya saya sendiri, bahwa memang negara luar tuh membayar gede untuk kita, untuk apa yang kita keluarkan, untuk apa yang kita kerjakan di sana gitu kan. Tapi itu menjadi PR, gimana kalau kita pulang ke Indonesia nggak dibayar. Dan itu ditanyakan sama profesor juga, kamu digaji 300.000 mampu Kati? Mampu Pak. Bagaimana saya ikhlas menjalani itu, bagi saya menjadi menjadi alasan kenapa mungkin saya bisa lulus LPDP. Padahal